Perkenalkan, nama saya Claudiana Verena Villanova. Saya dari kelas 10. Pada hari ini saya akan mewawancarai narasumber saya tentang hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Sebelum saya mewawancarainya, izinkan narasumber saya memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Hai, saya Putri. Jadi saya adalah seorang mahasiswa. Sekian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat yang Anda ketahui? Oke, yang pertama tentunya kita start dari hak dulu ya. Karena sebelum kita memenuhi kewajiban, tentu haknya kita harus dipenuhi dulu. Jadi menurut saya hak yang yang krusial atau yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat tuh dihargai, itu salah satu haknya. Terus kehidupan yang nyaman atau mendapatkan kehidupan yang nyaman dan layak, tidak dibully atau ya kembali lagi dihargai, dan dihormati secara martabat dan harkatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dan kewajibannya ya lawan dari menghargai, ya kita saling menghargai satu sama lain. Terus selain daripada itu, kita juga wajib menaati norma-norma atau peraturan yang ada di lingkungan masyarakat, karena jika kita melanggar itu tentu hak kita juga tidak akan terpenuhi. Dan yang berikutnya, kita juga wajib bertoleransi begitu, karena kan di kehidupan masyarakat tuh kita hidup dengan beragam suku, ras ataupun agama. Jadi saya rasa kewajiban kita juga itu adalah mentoleransi perbedaan yang ada gitu. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah Anda pernah melanggar kewajiban di lingkungan masyarakat? Ya, sebagai makhluk yang lemah dan jauh dari kata perfeksionis, tentu saja suatu waktu atau ada saatnya kita melanggar kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, contohnya ya, kayak kita tidak saling menghargai. Contohnya, kayak misalnya di rumah sebelah lagi berdoa atau lagi berduka, tetapi kita sebelahnya kayak happy-happy. Jadi saya rasa itu sangat melanggar norma yang ada, karena kan ya kita tahu ya, hidup berdampingan dengan masyarakat tuh kita harus saling mempertimbangkan kenyamanan dan juga kenyamanan dan juga keterbukaan tetangga ataupun masyarakat di sekitar rumah kita gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang melakukan pelanggaran kewajiban di lingkungan masyarakat? Tentunya yang pertama sangat disayangkan. Kenapa? Karena ya sebagai masyarakat, tentu kita harus menaati atau menghormati hal-hal seperti itu. Tapi katakan semisalnya ada yang melanggarnya, ya sangat disayangkan gitu. Tapi sorry, can you repeat again the question? Baca ulang, saya agak lupa. Bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang melakukan pelanggaran kewajiban di lingkungan masyarakat? Oke, sudah. Jadi meskipun dia melanggar kewajibannya, tentu ya kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan akan kasih toleransi atau kasih waktu untuk berubah. Tapi katakan kita sudah kasih waktu atau kasih kesempatan untuk berubah, misalnya orang yang bersangkutan tidak berubah, ya itu pasti ada langkah atau tindak lanjut yang mana lebih ke menegur atau bagaimana gitu untuk menyelesaikan atau mencegah hal-hal yang seperti itu terjadi. Pertanyaan yang keempat ya, apabila Anda melakukan pelanggaran kewajiban, contohnya saja tidak membayar pajak, apa yang akan Anda lakukan? Kalau semisalnya saya tidak membayar pajak, yang pertama tentu saya sudah melanggar kewajiban saya terhadap negara ya. Jadi kan kewajiban membayar pajak itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk negara juga gitu. Jadi kita sudah diberi kehidupan yang nyaman, kehidupan yang layak, tentu kita juga harus kasih kita punya kewajiban. Semisalnya kita tidak kasih kita punya kewajiban, ya di kemudian hari kita tidak boleh tuntut kalau misalnya haknya kita tidak terpenuhi. Jadi ya pada dasarnya atau bahwasanya itu
hak dan kewajiban harus jalan secara beriringan. Tidak boleh kayak haknya kita tuntut tapi kewajibannya kita tidak lakukan. Jadi itu sangat-sangat melanggar gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya saya melanggar pajak, ya tentu kalau misalnya melanggar pajak, tidak membayar pajak kendaraan misalnya, ya tentu saja kalau misalnya suatu waktu saya mengoperasi atau kayak apa ya, kayak membawa kendaraan tersebut, ya tentu saya kena tilang kan, karena kan kewajiban saya membayar pajak itu tidak terpenuhi. Dan ya negara punya hak untuk melakukan itu, karena negara sudah mengasih saya hak untuk hidup di tanah air ini dengan nyaman, ya tentu saja saya juga harus memenuhi atau menepati apa yang menjadi kewajiban saya terhadap negara. Gitu. Jadi teman-teman, itu saja dari kami. Terima kasih kepada Kakak Putri karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Jadi sekian saja dari saya. Terima kasih.